juga mungkin bisa lebih bebas. Oke, so let's ini dia untuk game yang kedua dengan 1 poin yang sudah ada di tangan dari tim Todak. Apakah akan ada perebutan poin atau 2-0? Akan kembali lagi terjadi. So let's see Todak versus Aurora. Kalau the game yang harusnya lumayan galak ya dari Aurora, berbeda dengan sebelumnya. Mungkin dari Aurora akan bilang, rasakanlah apa yang saya rasakan di game sebelumnya. Udah ditemenin Retribution, mau gak mau harus di-commit juga. Tapi ini Jay, bakal jadi first blood sepertinya, namun Flicker mau gak mau harus digunakan juga. Walaupun Hazelnut ini mulai mengejar dan gak bisa terlalu jauh. Jay masih bisa selamat. Ya, tapi lumayan lah ya. Flicker ditukarkan dengan spell Retributions yang emang bakal keluar juga sih dari sosok Zayatnya. Dan sekarang ngeliat di bagian bottom lane, Doming Kite ini masih bisa memberikan pressure juga yang lumayan mengerikan buat Di. Tapi dia nggak melakukan apa-apa karena kita ngeliat hal yang sama di game sebelumnya. Tapi dia bisa keluar dari pressure tersebut dengan mencari pertukaran di arah yang lain. Jadi memang belum bisa dibaca apapun buat early game kita. Tapi yang jelas Aurora ini akan main galak banget. Harusnya ya. Di power spike ya, harusnya di power spike. Emblem Assassin, bahkan Master Assassin. Damage yang dicari dan Trill, bukan Fatal dan Di. Baru saja kita bahas soal Di. Gue baru pengen bilang gak ada tenacity nih. Gak ada yang bisa untuk bertahan dari ya, gempuran dari Aurora. Langsung tumbang, bahkan diganas dari karungnya. Oke, dan kita bakal melihat nih dengan pettingan gold yang sudah mulai digerus habis oleh pemain dari Aurora. Oh, keunggulan yang luar biasa banget dan Dinya akan ikut tumbang dengan adanya 3 pemain yang seharusnya udah jadi informasi, tapi itu sayang banget sih. Full plating dong. Wow, Domeng dia bisa dapetin power spike dengan lebih cepat. Dan jangan lupa juga nih 2 kali tumbang untuk Di. Ini membuat waktu yang dibeli harus lebih lama lagi. Sementara Turtle yang sudah di setup juga oleh teman-teman dari Todak mungkin bisa di-invade. Oke, ini dia gangguan yang udah mulai diberikan juga oleh seorang Renajai Demon Kite. Mulai mendekat, tapi seperti Turtle akan menjadi milik dari Todak karena space yang diciptakan oleh seorang Momo lumayan mengganggu. Tapi masalahnya masih ada gangguan yang bisa diberikan juga, killing spree dari seorang Renajai terjadi. Sangat-sangat terlihat tadi. Gak bisa masuk lagi Demon Kite. Dia merasakan hal yang sama dari game yang pertama. Dia gak bisa tabrak di bagian depan, tapi Rani J dikejar, Quad Shadow nempel. Bahkan Resistance Storm defensif bakal coba digunakan. Quick Sandguard-nya gak ada. Dan akhirnya terjadi point kill dan shutdown loh. Ini lumayan banget. Ya, nice try buat Rani J. Karena tadi 3 point kill loh yang udah ada di tangan. Tapi udah akhirnya dia harus tumbang. Buying time lumayan lama, tapi mungkin tadi gangguan dari Hazelnut-nya juga sih. Itu jadi satu bantuan buat bisa ngedapetin sosok Renajai-nya. Dan sekarang kita bakal kembali lagi melihat apa gebrakan selanjutnya dari Aurora. Karena dengan main offensive mereka di bagian bottom lane, mereka bisa invade lagi nih. Entah itu ke arah creep kecilnya, entah itu untuk ngedapetin eliminasi, atau ya balik lagi habiskan dia lagi mumpung dia dalam kondisi yang under. Langsung sakit banget dan Resistance Storm langsung menerkam posisi dari Di. Masih ada sprint, masih bisa membeli waktu dan Di masih selamat, bahkan Renajai menjadi korban. Oke, ternyata itu opsi yang salah ya. Yang diberikan, yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Aurora karena mereka gak berhasil mendapatkan apapun. Hanya saja mereka tetap bisa ngebuat Dinya kena pressure sih. Tetap pulang lagi, recall lagi, dan mungkin sekarang bakal ada satu shadow kill lagi, Doming Kite yang harus menerima kibet dari penindasan di bagian bottom lane. Oke, itu semua yang dilakukan tadi untuk nge-pressure Karadi akan tidak berguna lagi nih. Dengan pertukarannya Domengnya juga tumbang. Dan ya masih dipegang Aurora untuk goldnya. Harusnya masih bisa untuk membeli waktu lagi. Rani J, apapun yang terjadi dia tetap coba tempelin ke arah Zayat loh. Ya, kita sekarang bakal melihat kembali lagi ya buat Renajai-nya sendiri. Karena dengan 2 kali ke pick off, dia juga nggak boleh terlalu free kayak di awal ya, terlalu barbar juga, terlalu menyerahkan dirinya. Sekarang dia harus mulai memperhitungkan apakah bakal jadi sepadan ketika Renajai-nya berhasil di takedown. Dan sekarang juga ini ya, perebutannya mahal banget ya untuk objektif Turtle. Dan lihat bagaimana berapa flicker, bahkan 2 flicker udah mulai dibuka lagi oleh para pemain dari tim Todak. Dan mereka bisa nge-secure ke arah Turtle-nya. Itu dia. Bahkan Suyo pick-nya ini menjadi hal yang negatif berarti. Gak dapetin objektif, maksudnya Suyo yang dimana rata-rata itu akan ngincer objektif kan. Turtle, kalau Cypher Retribution buat lasitnya enak banget. Dan Hayabusa yang biasanya nge-mirror, sekarang terbalik. Buat Turtle untuk Todak awalnya bagus banget. Iya sih. Terlihat cukup mulus ya hingga saat ini. Dan sekarang Kill kembali lagi memakan korban Renajai untuk 3 kalinya. Oh, bukan hal yang baik, Lim.
gue berpikir kayak ini bertolak belakang banget dengan konsep yang diinginkan Aurora. Iya. Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti mereka bermain kayak satu-satu gitu kan, itu bakal bahaya juga. Dan iya, satu hit lagi. Itu dia shadow kill yang gue bilang sempat bisa di dodge, tapi ketika selesai dari dodge masih ada quad shadow yang nempel juga. Bahkan di yang under pressure tadinya sekarang sudah mulai galak balik. Ya, kabar baiknya dari Aurora masih ada Cecilian untuk late game insurance mereka. Iya sih, cuma ini solid banget loh teamfight yang dibuka oleh Todak. Lihat, sekali lagi tertangkap sepertinya dari seorang Renegade. Akan menjadi bahaya yang besar untungnya. Tadi masih ada beberapa source skills dan bahkan sebenarnya Flicker juga masih ready kalau misalnya tadi udah kepepet banget ya. Satu alter turret udah bisa disekin oleh Todak. Meskipun secara turret emang Aurora masih jaga keunggulan, secara gold Aurora masih jaga keunggulan. Cuma aku agak khawatir dengan teamfight ini loh. Yang dibuka tiba-tiba yang ngebuat Aurora malah kehilangan satu persatu. Tapi kalau ngomongin yang tumbang dari tadi baru ya terus sih yang tumbang. 3 kali aman. Renegade semua ya. Iya, domengnya jadi nggak digeng. Sebenarnya ada keuntungan juga nih Renegade-nya tumbang. Ya kan ngebeli waktu lah bisa dibilang. Apalagi kalau ngomongin objektif tadi Turtle juga gara-gara ya Renegade ngebuka jadi ke delay walaupun tetap nggak bisa pegang Turtle ya. Iya. Oke, sekarang kita bakal lihat lagi kartu pertemuan di sekitar area river karena Renegade kembali lagi masuk. Momo sendiri di bagian belakang bakal coba untuk mengincar langsung ke arah Demon Kite, memberikan waktu tambahan lagi, tapi masalahnya ditukarkan dengan sosok God Laner D yang udah gak ada lagi di area line of. Dan lihat bagaimana desaran Domengnya dipaksa lagi. Domeng harus berhasil terpick up, tapi shadow kill juga gagal untuk memakan korban. Hanya saja Zahyat yang justru harus menjadi korbannya. Belum berhenti karena double kill kembali lagi bisa diamankan. Momo mengejar satu pemain lagi kah Renegade yang kali ini bisa selamat dari pengejaran. Jemputan tadi dari Guiding Wind yang begitu baik membuat beli waktu yang dilakukan berhasil. Tapi jujur ini gold selalu dipegang Aurora loh. Apalagi tadi gue ngeliat Domeng yang tiba-tiba datang dari belakang dengan kondisi nggak punya zaman force. Agak sedikit ia membingungkan apa yang dimaksud oleh Domeng, tapi akhirnya ngebuang spell juga, akhirnya tumbang juga. Walaupun tadi ya bagus banget sih ketika dia udah jadi, dia bisa langsung targeting ke arahnya. Ya, dan aku ngeliat gameplay yang bagus dari Momo juga sih sebenarnya. Bagaimana cara dia untuk targetnya ini dia langsung ke arah jungler karena objektifnya tadi sebenarnya ke arah Turtle ya. Sekarang bakal terjadi lagi kah kali ini permainan zone out yang dilakukan oleh seorang Momo, karena sekarang Zaimnya berhasil memulangkan Renegade dengan cukup tingkat, tapi Momo berbeda nasibnya sekarang. Dua pemain justru dari tim Todak yang harus ke-take termasuk Hazelnut. Ini tuh dia karena bukan Radiance ya. Dari spellnya Momo bukan Revitalize juga, jadi dia nggak bakal terlalu kuat untuk menahan badan di bagian depan. Berani banget Domeng. Dia coba ngebuka tadi ke arah partolnya, midnya bisa dihancurkan juga. Jadi satu kumpulan tiba-tiba Aurora membalikkan semua pressure yang sudah dibangun oleh Todak. 3000 gold dan Turtle ketiga ini membuat akhirnya experience-nya mulai ngejar. Ya ini cukup ofensif lagi ya dari Aurora, bisa kembali lagi ke track mereka seperti di awal, main agresif. Mereka bisa mulai yang starting fight ya, apalagi Yue juga udah bebas banget dengan Cecilian ya. Entah berapa stacknya, tapi yang jelas tanpa adanya pick off ini ngebuat dia punya banyak waktu untuk ngumpulin stackingnya yang harusnya udah cukup tinggi juga. Di sisi lain, Renegade oke lah 4 kali ke pick off, tapi sepertinya pertukarannya udah mulai worth it nih. Karena tadi sempat menukar dengan 2, termasuk Momo Sempoy juga, dan juga termasuk D yang menjadi korbannya. Yang gue bilang tadi, ya dia memang kelihatannya tumbang lagi, tapi itu yang ngebeli waktu. Itu yang ngasih space untuk Demon Kite, untuk Domain Kite, bener-bener bisa farming juga. Tapi masalahnya Farlane sekarang harus khawatir dengan Farlane-nya juga, harus lebih dipikirkan lagi untuk Aurora. Jangan sampai tiba-tiba kejadian speed push terjadi kembali. Ya, karena ini mirip-mirip ya dengan Zahyat, Hayabusa yang harusnya secara mobilitas juga bakal lebih tinggi, udah ngedorong dari bagian bottom lane-nya untuk ngedapetin ke arah inner turret, tapi seharusnya masih bisa dijaga dengan aman. Penjagaan dari Demon Kite juga cukup ketat kali ini. Dia belum ke pick off sama sekali. Secara mobilitas juga bisa diseimbangkan. Dan belum ada objektif Lord sih. Jadi nggak bisa terlalu jauh juga sepertinya buat Aurora, kecuali ada mistake. Dan sekarang ternyata mistake-nya terjadi di antara Renegade. Kita flickernya udah gak ada lagi. Dan escape sebenarnya nggak bisa dilakukan. Tapi itu hal yang sama dengan seorang dia yang harus terculik juga onward. Yang on point seperti yang dilakukan oleh seorang Edward. Dan sekarang shadow kill sudah terbuka. Zahyat gak punya apa-apa lagi untuk bisa mempertahankan dirinya, dan hilang sudah. Dua pemain termasuk dari seorang Domeng Kite yang ternyata bakal menjadi pertukarannya. Itu dia Guiding Wind yang on point dari Hazelnut menjadi penutup team fight. Ketika dia tumbang, gue rasa team fight-nya wah udah Aurora menang team fight-nya. Ternyata nggak, mereka bisa membalikkan keadaan dengan pertukaran yang parah. Momo membeli waktu di bagian depan walaupun Zayatnya tumbang, tapi fine, gak ada masalah. Sekarang
Lord langsung di setup Aurora. Mereka nggak kasih kendor sama sekali. Melihat belum adanya Zayed, Lordnya langsung dibuka juga. Renegade yang akan ngebeli waktu di bagian depan. Dan Retribution masih aman. Demon Kite yang bisa mendapatkan Lordnya, namun 3 orang terkena Eternal Guard. Langsung 2 poin kill instan menuju ke 3 poin kill. Yue pun hilang. Balasan yang sangat manis dan Doming tak boleh overcommit. Itu Eternal Guard yang mematikan banget sih. Tapi sekarang satu ball flicker bahkan sampai dibuka oleh seorang Zaim demi bisa nge-zone out, demi bisa ngedapetin auto turret di area mid lane atau bahkan inner turret. Ini juga akan langsung menjadi milik dari tim Todak dengan satu momen saja. Oke. Sementara Demon Kite langsung merasakan apa yang tadi dia rasakan. Mulai dimasukin lagi jungle-nya. Tapi kondisinya pas tahu, timing Lordnya dari gempurannya Todak tadi pas banget, belum spawn. Jadi sekarang berspawn dan lengkap nih. Aurora juga bisa follow. Sekarang dia bisa ngikutin dari Lordnya, entah mau di tahan, di slow push kah, atau mereka mau barengin Lordnya. Banyak banget opsinya sekarang. Iya ya. Dan kita bakal lihat sih secara defensif ini Todak akan seperti apa menghadapi Lord yang ya meskipun belum terlalu powerful tapi bisa lah. Bisa banget ngebuat inner turret mungkin di bagian bottom lane atau bahkan passive turret bisa saja dipecahkan. Mengingat gue bakal punya power untuk sisi yang besar. Ditambah lagi mereka juga punya Renegade yang meskipun akan tumbang tapi ini bisa nge-buying time cukup lama. Itu dia inner turret bisa disegel. Ya, beli waktu, belum lagi dia langsung targeting kan Raging Sandstorm ke arah depan, buang spell. Itu yang bagus banget juga. Hati-hati, itu lumayan keras sih itu dari turretnya. Harus dibadanin dengan Edward mungkin baru bisa dipaksa sama Domeng. Inner turret harusnya hilang semua sih. Karena yang di mid juga udah kelihatan mulai di-push. Dan yes, inner turret Jeremy Clan juga kembali hilang. Buat Shadow, beli waktu lagi di bagian depan. Tipis-tipis dulu ya buat Coach Shadow-nya, ngasih tahu aja sih ada pressure kok, masih bisa kok dari tim Todak. Tapi dari Aurora melihat power mereka ya kayak gini secara team fight ini kayak bakal agak berat, apalagi kalau misalnya Edward bisa dapetin momentum. Jangan berbalik karena sekarang ternyata Eternal Guard yang justru membuka momentumnya terlebih dahulu. Demon Kite di bagian terdepan akan menahan diri. Nah lihat dari Hazelnutnya ini udah mulai habis dari segi HP-nya. Dan dia berarti nggak bisa nge-save teman-temannya, dia itu yang ngebuat Todak nggak mau maksa lebih dalam. Ya, sama nggak ada yang buang spell berarti ya udah aman. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang buang spell, di next objektif yaitu Lord itu bakal bahaya. Renegade mereka masih mau coba untuk open vision lagi. Buffnya akan coba untuk ditabrak walaupun vision udah mulai terbuka, tapi nggak bakal mudah juga. Siapapun yang mukul buff ini bakal susah banget. Ya, kita bakal melihat dari area buffnya karena target sebenarnya adalah mendapatkan eliminasi dari Renegade. Langsung fokus ke bagian belakang, dia akan langsung menghilangkan saja para pemain dari Aurora. Tapi hal itu malah dihilangkan oleh para pemain dari Aurora sendiri. Domeng Kite dapetin 2 poin elimination tanpa korban, tanpa pertukaran sama sekali. Dan sekarang Lord terbuka dengan gak adanya Momo. Gua rasa ini bukan menjadi hal yang baik sih ketika memang mau coba untuk dikontes juga. Bahkan lihat Renegade aja yang maju di bagian depan itu udah susah. Tapi sepertinya akan dicoba kah? Karena nggak mau untuk dikasih free, nggak boleh ternyata. Bener-bener nggak dikasih masuk. Renegade yang menjadi palang pintu di depan. Iya. Ini bener-bener bikin dia nggak bisa untuk ngapain. Ya Yue udah dikasih purple buff juga sih. Jadi mau nggak mau udah berpasrah saja karena Lord kali ini mau nggak mau akan menjadi milik dari tim Aurora juga. Dengan power mereka yang emang udah sangat strong, perbedaan gue sebenarnya masih ya oke lah 3.000 4.000, tapi tim fightnya ini loh yang kayak belum kejawab oleh teman-teman dari tim Todak sendiri. Mungkin ketika kita ngomonginnya di area base ini bakal jadi cukup berbeda, tapi ya itemization ini harus sudah mulai menjadi pertimbangan yang sangat penting karena ini udah mulai masuk ke arah momen-momen krusial. Dan ketika Iritel terkena damage dari Harith ini nggak bisa bertahan sih. Dia baru punya Magic Blade, Athena Shield aja nggak nolong, apalagi cuman Magic Blade. Tapi masalahnya di satu sisi dia butuh damage juga. Dan bukan hanya Harith ya. Jangan lupakan Yue. Stack Yue sekarang udah pasti banyak. Dia udah pasti di 200 lebih. Kurang lebih lah. Iya, serem sih. Dan itu dia pakai glowing plus wishing Raven kan. Iya. Itu mainnya persenan HP berarti. Lord yang bakal bahaya mulai datang dari atas. Oke, mulai mendekat. Renegade akan mencari momentumnya untuk bisa langsung dive in nanti ke bagian belakang, mengincar ke arah sini pastinya yang menjadi target utama. Dan itu pula yang akan dilakukan oleh seorang Domeng Kite. Karena sekarang Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Coba untuk di hold tapi belum ada damage output yang terlalu besar.
yang bisa diberikan oleh tim Toda. Dan lihat apa yang akan dilakukan oleh Sarandi. Kali ini kelawan pastinya Demon Kite bakal langsung mengejar tapi masih bisa escape. Dan masih ada Eternal Guard, bahkan masih ada seorang Momo yang mencoba untuk ngedetect dari arah yang lain. Masalahnya Reda J masuk di waktu yang tepat dan posisi yang tepat, bahkan killing spree bisa dicekin akhirnya oleh seorang Demon Kite. 3 pemain saja tersisa. Aurora semakin mendekat ke arah base yang menyamakan kedudukan mereka karena sekarang dia juga tumbal 1 sama untuk game yang kedua.